di bagian perkantoran, di era persaingan bisnis yang ketat, sektor jasa, khususnya layanan bandara atau ground handling dan logistik, memegang peranan vital. Kualitas pelayanan bukan lagi sekedar keunggulan, melainkan syarat mutlak untuk bertahan dan memenangkan kepercayaan pelanggan atau maskapai, penumpang, dan kargo. Sebuah layanan yang buruk dapat langsung berdampak pada keselamatan, ketepatan waktu atau online performance, dan reputasi seluruh stakeholder bandara. Nah, apa sih itu PT Jasa Marga Semesta atau yang biasa disingkat JAS? Objek studi kami adalah PT Jasa Angkasa Semesta atau PT JAS, salah satu penyedia layanan ground handling terbesar dan terlama di Indonesia. PT JAS bertanggung jawab atas berbagai layanan krusial, mulai dari penanganan penumpang, kargo, hingga pergerakan pesawat di darat atau ground handling. Tugas dan tanggung jawab kompleks ini menuntut kinerja operasional yang superior dan kualitas pelayanan prima di setiap lini. Nah, di sini akan dijelaskan perumusan masalah dan kerangka analisis. Berdasarkan observasi dan kajian data, termasuk jurnal yang kami buat, PT JAS menghadapi beberapa tantangan internal, terutama terkait efektivitas peralatan GSE yang menua dan isu kepuasan kerja pegawai yang semua itu berpotensi mengikis kualitas layanan. Oleh karena itu, kami melakukan kajian mendalam dengan menggunakan dua alat analisis utama. Yang pertama adalah SurfQual oleh para suraman untuk mengukur dan menganalisis kualitas layanan melalui 5 dimensi, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and equity. Lalu yang kedua adalah analisis SWOT untuk merumuskan strategi yang dapat meningkatkan keunggulan kompetisi PT JAS di masa depan. Tujuan presentasi kali ini adalah menganalisis tingkat pemenuhan 5 dimensi kualitas layanan oleh PT JAS. Lalu yang kedua, mengidentifikasi secara rinci kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Yang ketiga, menyajikan rekomendasi strategis bagi PT JAS untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi kelemahan guna mencapai kualitas pelayanan yang terbaik. Selanjutnya indikasi masalah terkait tangibles atau GSE, kelemahan operasional. Poin-poin kelemahan atau hal-hal yang perlu diperbaiki dari sisi tangibles atau bukti fisik yaitu yang pertama, keterbatasan fasilitas. Terbatasnya fasilitas peralatan pengunjung pelayanan darat pesawat udara PT Jasa Angkasa Semesta. Yang kedua, kondisi peralatan. Kurangnya jumlah atau kehandalan peralatan GSE yang handal, bahkan terhadap peralatan GSE yang handal, bahkan terdapat peralatan yang sudah usang atau tua. Yang ketiga adalah legalitas alat. Belum semua peralatan GSE mempunyai sertifikasi dan kelayakan operasi dari regulator. Next. Yang keempat ada kualitas kinerja pegawai. Kualitas layanan dipengaruhi oleh sarana dan kehandalan GSE yang merupakan fasilitas peralatan penunjang kerja pegawai. Yang kelima ada penampilan karyawan. Karyawan seringkali tidak tampil dalam pakaian yang sopan, serasi, dan kurang senyum dalam melayani pelanggan. Selanjutnya ada kelemahan internal SDM dan manajemen. Kompetensi dan kinerja pegawai. Belum terukurnya kompetensi antar pegawai dan kompetensi antar pegawai belum berjalan dengan baik. Kreativitas pegawai. Lemahnya kreativitas pegawai sehingga peralatan GSE belum dapat digunakan secara efektif. Selanjutnya ada kepuasan kerja dan motivasi. Belum terukurnya pengawasan perusahaan pada keputusan kerja pegawai, terutama pada promosi, kenaikan jabatan dan tunjangan maupun bonus. Selanjutnya ada kelemahan internal SDM dan manajemen, pengawasan pimpinan. Lemahnya pengawasan jajaran pimpinan PT Jasa Angkasa Semesta dalam meningkatkan pelayanan perusahaan. Lalu ada proses layanan. Kerap terjadi penundaan pemrosesan data, bahkan memunculkan reminder dari pelanggan terkait sikap atau daya tanggap. Lalu terakhir ada tanggung jawab. Aspek minimumnya tanggung jawab tampak dalam sikap saling lempar bila terjadi kesalahan. Lalu ada dimensi 3,
responsiveness, daya tanggap, dan peran manajemen. Konsepnya itu ada kesediaan untuk membantu pelanggan dan menyediakan layanan yang cepat dan sigap. Identifikasi kritis di PT Just Passenger Service. 1. Ada kecepatan layanan, efisiensi dalam pergerakan antrean, check-in, dan kecepatan petugas mendekati penumpang yang tanpa kebingungan. Lalu yang kedua ada resolusi masalah, kemampuan staf untuk segera merespon dan menyelesaikan masalah mendadak, misalnya oversized baggage, masalah connecting flight. Ada kesigapan informasi, cepat tanggap dalam mengumumkan tunggal atau keterlambatan, memberikan informasi yang proaktif. Lalu peran manajerial, fokus bertanggung jawab menyajikan hasil matrix SWOT yang menggabungkan seluruh temuan SWOT. Selanjutnya ada matriks SWOT dan rumusan strategi. Tujuannya mengembangkan strategi layanan yang kompetitif dengan menyeimbangkan faktor internal dan eksternal. Strengths versus opportunities. Strategi SO agresif memanfaatkan reputasi dari SDM kompeten untuk memimpin implementasi digitalisasi layanan di bandara. Menciptakan differentiation strategi sebagai penyedia layanan paling maju. Lalu strategi WO membedakan keunggulan Sadadiata sebagai bargaining power untuk mempertahankan harga jual layanan dan melawan ancaman persaingan harga. Lalu strategi WT atau minimalis memperketat pengawasan disiplin frontliner untuk memitigasi dampak tekanan biaya operasional tinggi yang dapat memicu pemotongan anggaran pelatihan. Lalu sini ada menganalisis dimensi assurance atau jaminan dalam kualitas pelayanan. Dimensi asuransi jaminan adalah bagian penting dari kualitas pelayanan yang berkaitan dengan rasa percaya dan aman pelanggan terhadap kemampuan karyawan dalam memberikan pelayanan. Artinya, pelanggan akan merasa yakin ketika petugas terlihat kompeten, sopan, dan jujur dalam melayani. Asuransi dapat dinilai dari beberapa indikator, yaitu 1. Pengetahuan karyawan terhadap produk atau layanan. Lalu yang kedua, kemampuan bekerja secara profesional. Yang ketiga, sikap sopan dan ramah saat berinteraksi dengan pelanggan. Lalu yang keempat, dapat dipercaya sehingga pelanggan merasa aman dan tidak kecewa. Yang selanjutnya adalah menganalisis dimensi assurance atau jaminan dalam kualitas pelayanan. Nah, cara menilai assurance ini sendiri bisa dilakukan melalui survei kepuasan, ulasan pelanggan, atau pengamatan langsung terhadap perilaku petugas dalam memberikan layanan. Contohnya, di bank nasabah, petugas menjelaskan dengan jelas dan menjaga kerahasiaan data. Lalu di rumah sakit, pasien yakin karena tenaga medis kompeten dan beretika. Nah, dalam analisis SWOT, assurance memiliki peluang besar untuk ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi digital, dukungan pemerintah, serta kesadaran masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas. Secara keseluruhan, assurance berperan penting dalam membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Karena pelayanan yang sopan, profesional, dan jujur akan menciptakan citra organisasi yang terpercaya. Selanjutnya dimensi 5, empati dan choice. Empati, perhatian yang tulus, mudah diakses, komunikasi yang baik, dan perhatian individu yang diberikan kepada pelanggan. Service quality, identifikasi kritis di PT Just Passenger Service. Yang pertama, perhatian individu. Staf mampu memahami dan merespon kebutuhan untuk penumpang. Misalnya, manula, kompleit, minor, atau penumpang yang mengalami tekanan emosional. Yang kedua ada aksesibilitas dan komunikasi. Kemudahan penumpang menemukan staf dan bersedia mendengarkan, dan kualitas komunikasi yang hangat dan meyakinkan. Baik, selanjutnya itu ada pendukung. Risks ancaman di PT Just. Yang pertama itu ada fluktuasi biaya operasional. Risiko nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan tingginya harga aftur yang menjadi tantangan kronis industri yang berpotensi menekankan anggaran operasional ground handling.
Lalu ada kedua, persaingan harga yang tajam. Adanya kompetitor ground handling lain yang agresif menawarkan harga, menempatkan PT JAS pada posisi harus memilih antara kualitas layanan tinggi, differentiation, atau biaya rendah atau low cost.